Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akila Suci Ramadhani dengan NIM 250402048. Saya berasal dari kelas 2A2. Nah, kemarin kita membahas tentang regresi sederhana. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke regresi berganda. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa codingan dan di sini saya akan menjelaskan step by step cara penggunaan coding atau tutorial codingan Python tentang regresi berganda. Nah, teman-teman, langsung aja. Di sini aku sudah ada codingannya. Langsung aja, di sini import math seperti yang kita ketahui semalam. Import math itu mengimpor library matematika Python. Namun pada program ini library math tidak digunakan, sehingga sebenarnya bisa juga sih dihapus. Kita bisa juga tanpa import math tersebut. Nah, lanjut di sini adalah fungsi. Nah, jadi ini kita membuat fungsi itu menjadi namanya tuh kayak menjadi regresi berganda. Nah, jadi fungsi itu menerima 3 karakter atau 3 parameter, yaitu x1 itu variabel bebas pertama atau promosi, yang kedua x2 variabel bebas kedua atau kita sebut pelanggan, dan y adalah variabel terikat atau penjualan. Lanjut, di sini ada n sama dengan len dalam kurung y. Nah, len itu digunakan untuk menghitung banyaknya data. Karena y berisi 8 nilai, maka n-nya adalah nanti 8 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini kita tuh kayak menampilkan judul. Nah, kita tuh menampilkan judul program. Jadi 70 itu berarti mencetak simbol sama dengan sebanyak 70 kali. Jadi itu tuh kayak nanti outputnya itu ada kayak semacam tabel gitu. Nah, di sini baru ada tabel data. Nah, kalau ini tadi tuh kayak untuk membuat tabel gitu loh untuk judul. Nah, kita langsung masuk ke intinya. Nah, di intinya kita bisa lihat di sini di print pertama itu untuk menampil header pada tabel. Nah, jadi nanti misalnya ada tabel x1, x2 sama y. Nah, kita lanjut for in range. Nah, for itu digunakan untuk menampilkan semua data. Dan satu ini x1i itu membuat nomor urut dimulai dari 1. Sedangkan x1 dalam kurung i, x2 dalam kurung i, dan y dalam kurung i itu mengambil data berdasarkan indeks. Nah, contohnya nanti 1, 2, x1 nya itu 2, 3 seperti itu. Nah, kita masuk ke sini jumlah data. Nah, kita di sini ini gunanya untuk menghitung total data. Jadi fungsi sum di sini, fungsi sum itu digunakan untuk menjumlah seluruh data. Nah, itu tuh. Jadi sum itu digunakan untuk menjumlah seluruh data. Kita lanjut menghitung kuadrat x1 itu. Nah, menghitung kuadrat x1 itu di ini. Nah, ini itu disebut menghitung kuadrat x1. Jadi kalau menghitung kuadrat 2 ya seperti ini, menghitung kuadrat 2. Kalau menghitung perkalian x1 dan x2 itu baru seperti ini contoh codingannya. Jadi zip x1 dan x2 itu memasangkan data yang posisinya sama, itu kegunaannya. Kita lanjut ke sini, ke codingan yang ini. Nah, codingan ini itu menghitung x1y dan x2y nantinya. Gitu teman-teman. Kita lanjut masuk ke sini. Jadi ini menampilkan hasil perjumlahan nanti. Jadi menampilkan seluruh nilai
3 yang akan digunakan dalam perhitungan regresi. Ya, nanti nih menampilkan seluruh nilai. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada x1 bar, x2 bar, dan y bar. Ini rumus regresi berganda kan. Nah, ini itu merupakan cara menghitung rata-rata nantinya. Nah, kalau ini itu tuh sebagai menghitung nilai korelasi nantinya. Lalu lanjut kita ke sini. Nah, penyebut yang ini. Itu tuh adalah untuk menghitung penyebut nantinya. Lanjut ke if penyebut. Nah, if penyebut ini untuk mengecek error. Jika penyebut sama dengan 0, maka perhitungan regresi tidak bisa dilakukan atau programnya nanti akan berhenti gitu. Nah, kalau ke B1 ini itu menghitung konvensi B1 dimana yang sesuai rumus, dan ini menghitung koefisien B2. Nah, kalau yang ini pula, ini nanti menghitung konstanta B0. Nah, nanti ini di sini menampilkan hasil regresi. Nanti menampilkan nilai konstanta koefisien regresi. Nah, ini nanti ya. Ini nanti menampilkan nilai konstanta dan koefisiensi regresi. Kita lanjut ke print fy. Ini merupakan bentuk persamaan regresi. Ya, pada bentuk umumnya itu seperti y sama dengan b0 ditambah b1 x1 ditambah b2 x2. Itu bentuk umumnya ya. Tapi kalau bentuk persamaan regresi Python, dia akan seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini di prediksi ini nantinya akan menentukan data baru. 10 itu promosi dan 260 itu adalah pelanggan. Nah, lanjut ke prediksi. Nah, kita lanjut ke prediksi. Di sini prediksi A. Nah, itu tuh kita nanti akan melakukan prediksi ya terhadap Python-nya. Jadi kalau rumus pada umumnya itu seperti yang saya sebut tadi, Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, jadi nanti pada print fy ini, prediksi ini, itu nanti akan menampilkan hasil prediksi. Jadi menampilkan hasil prediksi penjualan berdasarkan nilai X1 dan X2 yang baru. Nah, jadi ini ada contohnya. Nanti kita akan menjawab soal yang ini. Jadi yang saya dapat di sini dari Python yang ini, kita kan bisa lihat. Jadi program ini tuh digunakan untuk menghitung regresi linear berganda menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Nah, program itu kan menghitung seluruh parameter regresi secara manual mulai dari jumlah data, rata-rata, dan nilai koherensi. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung melihat output atau terminal dari Python yang sudah saya bikin tadi. Nah, teman-teman. Nah, ini hasil outputnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil output atau terminal dari Python yang saya bikin. Nah, di sini terdapat tabel data dari regresi linear berganda OLS. Nah, penjelasannya tadi kan X1 itu sebagai promosi, X2 itu sebagai jumlah pelanggan, dan Y itu adalah penjualan. Jadi data inilah yang akan digunakan untuk membentuk model regresi. Nah, kalau ini hasil perjumlahan data.
Jadi total seluruh nilai itu, nilai promosi itu berapa, nilai itunya. Intinya ini tuh merupakan hasil perjumlahan data. Lanjut lagi, kita di sini ada hasil estimasi parameter. Nah, jadi di sini kan sudah terdapat kalau BO1 12,5117 itu konstanta. Jadi itu artinya jika nilai promosi X1 sama dengan 0 dan pelanggan X2 sama dengan 0, maka penjualan diperkirakan sebesar 12,5117. Nah, untuk yang B1 artinya jika promosi bertambah satu satuan dan pelanggan tetap, maka penjualan akan naik sekitar 4,56,917 atau di sini 67831 satuan. Nah, di sini bisa kita lihat B2-nya 0,0108. Jadi jika jumlah pelanggan bertambah satu orang dan promosi tetap, maka penjualan meningkat sekitar 0,0108. Lanjut ke persamaan regresinya itu, ini adalah model regresi yang sudah terbentuk. Jadi artinya itu penjualan dipengaruhi oleh promosi X1 dan pelanggan X2 dan koefisiensi terbesar ada pada X1 sehingga promosi memiliki pengaruh lebih besar dibanding pelanggan. Nah, ini hasil prediksinya. Nih, hasil prediksinya itu program itu telah melakukan prediksi ketika promosi 10 dan pelanggan 20. Dengan melakukan persamaan, maka hasil Y-nya adalah 75783. Jadi kesimpulan saya tentang presentasi ini adalah berdasarkan hasil regresi linear berganda menggunakan metode OLS diperoleh persamaan regresi Y, nilai koefisiensi promosi sebesar 4,5 atau 6,7831 menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Nah, jadi itulah video saya tentang video tutorial penggunaan Python untuk menghitung regresi berganda. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang regresi sederhana. Baiklah, saya tutup video tutorial ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.